Lalu di mana partisipasi kita dari PropTech gitu ya, dan juga untuk developer dan agent dan bahkan untuk KPR gitu ya. Nah, akhirnya kita harus terus mengedukasi masyarakat. Jadi betul mereka sebenarnya punya opportunity, tetapi rumah yang seperti apa? Nah, inilah peran serta dari kami gitu ya sebagai PropTech dan juga developer, akhirnya harus berinovasi, tentunya menawarkan gitu ya, mengekspos ini loh, this is the time to buy property. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Maria Herawati Manik, Country Manager dari 99 Group Indonesia. Hai Ibu Maria, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Yeni? Baik Bu, senangnya sehat Bu, Alhamdulillah. Senang nih bisa ketemu sama Ibu Maria karena udah lama banget kita nggak dapat update dari 99 Group ya after GV. Dan saat ini Bu, kita sudah lepas dari pandemi. Seperti apa sih Bu perkembangan bisnisnya 99 Group Bu? Mungkin saya ceritakan secara singkat ya Mbak Yeni ya. Jadi untuk dari Rumah 123 gitu ya. Nah, kita itu memang bergabung bersama 99.co. Itu menjadi satu wadah gitu ya dalam satu grup atau parent company kita istilahkan gitu ya. Itu 99 Group itu di bulan Maret 2020. Gitu ya, itu secara officialnya, dan saya masih ingat waktu itu pada saat pandemi banget tuh pertama kali ya. Nah, sejak saat itu jadi kita adalah under 99 Group ini ada dua situs online property portal. Nah, itu ada rumah123.com dan juga ada 99.co. Nah, setelah itu tentunya dengan adanya dua situs online property ini bergabung di 99 Group, ini yang menjadikan kami saat ini secara grup punya dua website, memiliki 70% istilahnya market share. Market share dalam arti kita mempunyai jumlah agent yang paling banyak gitu ya, ada kurang lebih sekitar 2 agent aktif, dan kita punya total secara monthly traffic itu kurang lebih 10 juta, dan tentunya jutaan iklan properti ya. Kalau di Rumah 123 itu sendiri kita sekitar 800-an ribu iklan aktif dari agent-agent. Nah, jadi ini yang menjadikan kita tentunya punya brand awareness ya yang tinggi di masyarakat. Jadi kalau masyarakat mau cari properti gitu ya, top of mind-nya itu di dua situs ini. Kalau untuk Rumah 123 ya mungkin Mbak sudah tahu ya, udah cukup lama. Tapi joint venture ini sebenarnya sangat strategik banget nggak sih Bu Maria? Apakah pandemi mendorong GV ini atau sebelumnya memang udah ada rencana nih antara Rumah 123 dengan 99.co untuk GV ini Bu? Sebenarnya proses JV itu kan nggak mungkin hanya terjadi langsung di bulan Maret 2020 ya. Jadi sebetulnya di 2019 gitu ya. Tapi kalau para investors mungkin pasti sudah bicara lah ya di 2019. Tapi waktu itu saya tahu itu mulai prosesnya itu sekitar bulan September Oktober di 2019. Jadi prosesnya notification ke tim gitu ya. Ya sudah ada sounding, juga di prepare tentunya gitu ya. Baik dari Rumah 123 ataupun dari 99.co. Cuman memang waktu itu officialnya baru di bulan Maret 2020. Pas banget ya Bu ya, pas lagi pandemi yang bisa kita bilang PropTech itu saat awal pandemi memang sempat terhambat, tapi saat ini booming banget nih Bu. Mungkin Ibu bisa share Bu, seperti apa sih perubahan behavior dari lanskap PropTech di Indonesia sebelum pandemi dan sekarang Bu? Iya. Tentunya sangat berbeda. Saya rasa mungkin ini bukan hanya di online property portal ya. Saya rasa dengan adanya pandemi, semua bidang usaha akhirnya kita merasa dipercepat ya. Mungkin kita bilang digitalisasi ini dipercepat di Indonesia. Semua orang harus cepat beradaptasi gitu ya. Nah, khususnya untuk property portal, seperti kita tahu sebelumnya property stakeholders ya, agent, developers gitu ya, memang sudah ada masuk ke digital. Nah, tetapi mau tidak mau waktu itu begitu pandemi kita dipaksa harus harus tetap jualan, harus tetap project-project kan nggak bisa diberhentikan ya, developer gitu ya. Nah, akhirnya itu memaksa kita akhirnya melakukan banyak sekali perubahan inovasi. Contohnya, yang tadinya product knowledge yang biasanya dilakukan secara offline tentunya, itu kita dipaksa melalui webinar. Waktu itu kan webinar banyak sekali ya. Nah, lalu exhibition ya, property exhibition biasanya di offline. Nah, sekarang harus online. Gimana tuh caranya gitu ya? Nah, tapi kita merasa bahwa dengan banyaknya adaptasi ini, inovasi-inovasi ini yang akhirnya mendorong seluruh property stakeholders, baik itu agent ataupun developer gitu ya, yang tadinya takut, wah gimana nih ada pandemi, kita nggak bakal jualan.
Tetapi saya lihat itu yang mengeluarkan banyak sekali kreativitas kalau kita lihat ya. Developer-developer akhirnya banyak mengeluarkan produk-produk yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, akhirnya bahkan ada beberapa project yang sold out ya waktu pandemi ya. Nah, lalu agent juga demikian. Kita juga waktu itu akhirnya harus mengedukasi agent. Kenapa mereka harus masuk di online? Terus waktu itu kita mengeluarkan beberapa produk-produk kayak verified listing. Terus kita juga akhirnya mendorong juga agent gitu ya untuk mengupload listing sebanyak-banyaknya. Lalu kita juga melakukan consumer webinar gitu ya. Nah, bahkan sekarang lately kita melakukan juga yang namanya sama KOL dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sih inovasi-inovasi yang kita lakukan sebagai PropTech, dan tentunya kita terus berkembang. Akhirnya sampai saat ini kita mengeluarkan banyak sekali produk-produk gitu ya untuk mempermudah konsumer untuk mencari properti. Bahkan sampai exhibition pun kita akan adakan online dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Oke. Dari sisi kategori, fokusnya lebih ke hunian atau penyewaan sih, Bu? Karena kalau kita lihat sekarang kan dua-duanya itu sama-sama lagi booming juga ya, lagi banyak minatnya nih. Fokus 99.co untuk saat ini penjualan untuk hunian atau properti yang lain ya, Bu? Sebenarnya kalau kita gitu ya, kalau kita lihat di Rumah 123 dan 99.co, tentunya pada saat orang mencari properti, biasanya itu kategorinya adalah kalau dia ingin membeli rumah atau menjual rumah. Ya. Nah, mungkin bukan rumah aja, menjual properti saya bilang, atau mencari properti. Nah, kita memang saat ini tentunya masih banyak didominasi oleh pencari memang pada saat dia ingin membeli rumah atau melakukan pembelian. Baik itu rumah, apartemen gitu ya, shop house, tanah gitu ya, dan bahkan ada komersial lain. Sampai hotel pun ada yang memasarkan. Tetapi memang dominasinya itu ya hampir 80% itu masih ada di landed atau artinya rumah. Tetapi tidak memungkiri bahwa sebetulnya apartemen gitu ya semenjak pandemi gitu ya mengalami tren kenaikan. Tren kenaikan artinya apa? Mungkin masyarakat sudah mulai aware gitu ya bahwa apartemen ini bisa dijadikan salah satu pilihan properti. Nah, ya, selain itu kita juga bisa lihat gitu ya kalau dari sewa ya. Sewa kemarin pada saat pandemi ini ada seasonality yang menarik gitu ya. Nanti kita bisa mungkin another session bisa share datanya ke Daily Social gitu ya. At one point kemarin waktu pandemi banyak banget tuh orang melakukan penyewaan kayak apartemen gitu ya. Mungkin untuk untuk apa tuh namanya? Lockdown tuh mereka harus isolasi karantina gitu ya. Mungkin digunakan karantina short term. Waktu itu ada hotel semua occupied. Nah, kita lihat mungkin kita memprediksi, kita kan nggak tahu reasonnya apa, tapi kita memprediksi itu could be one of the reasons gitu. Gitu. Jadi masih rumah Mbak dominasinya. Iya, dari sisi demografi kan beberapa berita mengabarkan saat ini kayaknya untuk Gen Z milenial kesulitan untuk beli rumah. Tapi kalau dari Rumah 123 dan 99.co sendiri melihatnya seperti apa sih Bu perubahan atau shiftingnya ini? Apakah benar generasi muda kesulitan atau ternyata udah mulai ada traksi dari kalangan tersebut Bu? Sebenarnya kalau dibilang kesulitan tidak ya. Tapi yang perlu dilakukan oleh seluruh PropTech dan bahkan government menurut saya adalah edukasi terus-menerus. Tapi memang secara pool of opportunities, memang milenial ini akan menjadi, bahkan sekarang ya, menjadi salah satu pool yang terbesar. Wow. Ya kan? Karena generasi yang sekarang ini yang secara populasi udah pasti yang paling besar ada di Gen Z dan milenial. Nah, lalu di mana partisipasi kita dari PropTech gitu ya, dan juga untuk developer dan agent dan bahkan untuk KPR gitu ya. Nah, akhirnya kita harus terus mengedukasi masyarakat. Jadi betul mereka sebenarnya punya opportunity, tetapi rumah yang seperti apa? Nah, inilah peran serta dari kami gitu ya sebagai PropTech dan juga developer akhirnya harus berinovasi, tentunya menawarkan gitu ya, mengekspos ini loh, this is the time to buy property. Kalau nggak sekarang, nanti lebih susah, gitu ya. Nah, lalu dari developer juga menyediakan berbagai macam pilihan tentunya. Rumah-rumah kalau Mbak lihat sekarang, mungkin daripada rumahnya besar, dikecilkan. Tapi mungkin lebih ke 2 or 3 stories, gitu ya. Karena harganya kalau misalnya land-nya lebih besar, pasti nggak akan bisa afford, kan seperti itu.
Nah, jadi karena mereka tahu preferensi milenial ini, percaya atau enggak, mungkin masih banyak yang pengen rumah, karena ini lebih ke kultur ya. Nah, jadi developer menyediakan opsi-opsi itu. Nah, tetapi saya yakin ada satu saat nanti, kalau memang milenial tidak memutuskan untuk membeli rumah saat ini, mungkin pilihannya tetap ada. Karena land kan nggak mungkin nambah terus ya. Di satu area pasti ya landnya segitu-gitu aja. Nah, akhirnya mereka harus melakukan pilihan untuk pindah ke daerah yang lain yang memang bukan di kota. Hanya itu aja alternatifnya. Kalau mereka mau tinggal di kota, akhirnya mereka harus dihadapkan pada pilihan either it's landed atau ya apartemen high rise. That's the only option. Jadi menurut saya ini kembali kepada pilihan dan kembali kepada kebutuhan dan affordability. Nah, makanya saya selalu mengencourage milenial bahwa tetap mereka punya opportunities. Tapi kembali lagi mereka harus tahu kebutuhannya mereka apa, kantongnya mereka berapa, dan inilah waktunya, karena sebenarnya secara finansial KPR segala macam sekarang menyediakan banyak lebih mudah ya, Mbak ya, lebih benar. mudah ya. DP-nya juga dipermudah, ada DP 0 bahkan gitu ya. Nah, jadi ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Iya, tapi sebagai platform PropTech yang fokusnya bukan hanya ke offline tapi online juga, artinya dari teknologinya juga dikembangkan ya oleh 99.co dan Rumah 123. Omnichannel ini benar-benar diterapkan nggak sih Bu? Artinya pencarian online tapi pembelian endingnya di offline, atau ternyata fullnya di online Bu? Ibu ngeliatnya seperti apa Bu saat ini? Pasti harus ada hybrid. Ya, nggak mungkin beli properti itu kita belum ready menurut saya untuk semua beli properti end to end online, belum bisa. Tetapi saya dengar ada salah satu bank yang memang kayak proses KPR-nya dipikirkan untuk melakukan online, tapi mungkin nggak bisa fully secara online. Nah, karena apa? Karena properti ini kan bukan barang yang istilahnya, mohon maaf, kayak misal beli handphone gitu ya, udah tahu bentuknya langsung beli, taruh di cart gitu ya. Nah, karena faktorisasi untuk membeli properti ini banyak sekali unsurnya. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan expose tentunya brand awareness gitu ya, mengedukasi baik itu dari portal kita ataupun konten-konten. Makanya kita melakukan konten itu kalau Rumah 123 banyak sekali, baik itu dari review rumah ya, nunjukin rumahnya. Nah, terus kita juga menunjukkan misalnya, kalau kamu mau beli rumah affordability, kamu cek deh kalau kamu misal beli rumah segini dengan gaji kamu segini, kira-kira kalau dengan bank segini gitu ya. Nah, kira-kira kamu harus cicil berapa? Nah, itu kan berarti mengedukasi, part of education. Nah, dengan seperti itu, hopefully kalau kita berikan edukasi di situ dan dia bisa mencari rumahnya di mana? Ya di Rumah 123. Tapi nanti pada saat mereka dealing, mereka bisa kontak dan mereka bisa visit developer ya, mereka bisa visit langsung, lihat physically dan mereka bisa booking di project tersebut atau mungkin bisa dia langsung dengan homeowner langsung. Jadi banyak sekali sih, Mbak. Ya, dan win-win solution ya Bu ya, developer terbantukan, Rumah 123 juga bisa menjadi platform untuk discovery-nya ya Bu ya. Betul, betul. Dan bisa dibalik, bisa dari offline ke online juga bisa Mbak. Makanya kita kalau bikin acara offline gitu ya, exhibition, mungkin dia cuma lihat ngomong sama in-house developernya gitu ya, mungkin ketemu agentnya, tapi nanti habis itu kembali lagi kemana kalau ke rumah ya dia coba cari online gitu ya, cari info gitu ya, nah nanti di visit lagi. Nah, jadi prosesnya akan tetap ada dua. Oke, kalau kita lihat kan saat ini seperti yang tadi udah saya mention Bu, PropTech tuh sekarang lagi on the rise banget ya, banyak banget turunannya. Kemarin Pinhome juga baru mengeluarkan yang meng-cater ke developernya, pembiayaan. Sementara ada juga Ideal yang meng-cater ke usernya, artinya ke pembelinya. Sementara kalau Rumah 123 dan 99.co kan fokus sebagai discovery platform ya. Mungkin nanti inovasinya akan ada lagi, tapi nggak jauh-jauh dari situ ya Bu ya. Ibu ngeliat nggak jauh-jauh dari situ ya. Landscape PropTech di Indonesia ke depannya seperti apa sih Bu? Apakah akan balance nih untuk stakeholder, ada nih yang cater, tapi untuk yang lainnya juga ada nih. Jadi semuanya ada gitu Bu. Jadi kayak super app gitu. Ke depannya akan seperti itu di PropTech. Akan ada waktunya untuk ke situ Mbak. Dan kita pasti kalau hubungannya dengan properti kan nggak cuma hanya mencari rumahnya, just the property itself. Turunan dari properti itu banyak. Makanya kan kita bilang properti itu berhubungan dengan lebih dari 100 industri gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pasti tujuannya pasti akan ada ke sana.
Oke. And we are in the midst of preparing it gitu ya. Cuman kita tentunya melihat momentum, kembali lagi pada konsumer. Kita harus tahu sebenarnya pain point konsumer dan juga keperluan kebutuhan konsumer itu di mana sih pada saat mencari properti. Nah, saat ini contohnya kalau untuk di rumah 1 2 3 kalau berbasis kepada agent, kita tentunya bisa menyediakan solusi-solusi untuk agent bagaimana memarketkan project mereka gitu ya, mengekspos konsumer. Tapi kalau kita bicara dari segi konsumer gitu ya, pada saat mereka melakukan search, kita mau make sure bahwa saat mereka melakukan search itu gampang, mudah gitu ya, easy access. Lalu selain rumah apa sih kebutuhannya? Kita juga menyediakan pilihan KPR gitu ya. Makanya sekarang kita bekerja sama dengan berbagai bank. Nah, lalu selain itu juga untuk homeowners gitu ya, untuk orang-orang yang ingin menjual rumah gitu ya. Nah, mereka juga bisa masuk ke rumah 1 2 3. Nah, nanti kita bisa bantu dalam hal apa? Kita bisa mengkonekkan mereka misalnya dengan agent property, atau kita bisa mengekspos project mereka atau produk rumah yang mereka mau jual gitu ya. Nah, itu kalau dari homeowners gitu. Nah, lalu kalau kita bicara dari others gitu ya, mungkin kayak kalau kita bicara properti kan ada furnitures dan lain-lainnya. Nah, kita juga melakukan berbagai macam partnership, informasi, artikel. Nah, ini akan kita gabungkan semua yang tujuannya ke depannya pada saat orang ingin cari properti dan kebutuhan lainnya, mereka akan pergi ke dua website-nya Under 99 Group. Oke. Ini tahun depan tinggal 1 bulan lagi nih. Dari 99 Group sendiri, Rumah 123 dan 99.co fokusnya apa? Apakah fokus untuk meng-cater pain point-nya pelanggan, artinya riset dibanyakin nih Bu? Karena data kan penting ya Bu untuk mengolah inovasi yang akan diluncurkan. Atau mungkin akuisisi aja, agent, akuisisi lebih banyak lagi target user atau gimana nih Bu? Kalau ke 2023, salah satu yang paling besar pasti adalah konsumer gitu ya. Kita akan terus melakukan banyak pengembangan gitu. Karena tanpa konsumer pasti tentunya kita tidak akan bisa membantu agent dan developer untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Nah, itu kalau dari segi konsumer. Banyak sekali inovasi-inovasi yang kita lakukan. Mungkin saya belum bisa share di sini karena there will be a very exciting one gitu ya. Mungkin hopefully next year. Nanti ditunggu ya Bu. Dari sosial pertama ya. Iya. Nah, lalu dari segi finansial, of course, gitu ya, kita akan menghadirkan banyak sekali pilihan-pilihan dari finansial, gitu ya, untuk bank dalam hal misalnya konsumer ingin memiliki properti, gitu ya, bukan hanya memiliki, tapi mungkin untuk penyewaan dan lain sebagainya. Itu juga kita akan fokuskan di situ, karena menurut kita faktorisasi untuk orang membeli properti itu adalah paling besar adalah unsur finansial ya, Mbak ya. Nah, jadi KPR ini akan menjadi salah satu titik besar. Kalau memang kita ingin membantu orang beli properti, ya udah pasti finansial salah satunya. Kita akan banyak sekali bergulat di situ. Nah, lalu kalau dari agent sendiri, tentunya kami akan tentunya memperoleh sebanyak-banyak yang listing. Dengan demikian, sekali lagi kalau konsumer mau cari listing, kalau nggak ada di rumah 1 2 3, toh dia nggak akan cari kan. Jadi kita akan terus mengedukasi agent, merekrut sebanyak-banyaknya agent, bukan hanya fokusnya di Jabodetabek, kalau bisa juga di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kalau siapapun yang ingin cari properti di daerah manapun di Indonesia, we will be able to cater those choices. Oke, paling nggak untuk PropTech Discovery top of mind Rumah 123 dan 99.co ya. So far so good ya Bu ya, udah mulai ke arah ke sana ya Bu Maria ya. Iya dong, kalau udah kan dari sosial waktu itu bilang kita udah highest dong. Iya, nomor 1 kan kita kan. Benar-benar. Dan semoga tetap di atas ya Bu ya. Amin, amin. Terus didukung ya Mbak ya. Yoi. Oke Bu Maria, terima kasih atas waktunya. Kita tunggu update dan perkembangan bisnis dari 99 Group. Ada Rumah 123, ada 99.co, dan kita tunggu terus kabar terbarunya Bu Maria. Sukses buat 99 Group ya Bu ya. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih Bu, sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat.